Muncul desakan nonaktifkan Gubernur Papua Lukas NMB, ini kata Wamendagri. Jayapura, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri, John Wempi Wetipo menegaskan, Lukas NMB merupakan Gubernur Papua yang sah meski telah menyandang status tersangka gratifikasi. Pernyataan itu menjawab munculnya desakan menonaktifkan Lukas NMB yang telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Status hukumnya masih belum inkrah dari sisi aturan. Dengan keadaan yang ada, beliau, Lukas NMB, punya kewenangan untuk bisa lakukan apa saja sepanjang proses hukum belum ditindaklanjuti, ujar Wetipo di Jayapura, Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, kata Wetipo, tidak mau mencampuri persoalan hukum yang tengah menjerat Lukas NMB. Namun, Kemendagri terus memantau proses pelayanan publik di Papua agar masyarakat tidak menjadi korban. Ini bukan ranahnya Kemendagri, ini ranahnya penegak hukum, kita tidak ada urusan, kita hanya fokus bagaimana pelayanan publik tidak boleh mandek hanya karena para pejabat tidak menjalankan tugas dengan baik, tutur Wetipo. Ia pun berharap agar masalah itu tidak dimanfaatkan oleh siapapun untuk memicu konflik antar masyarakat. Kita juga harus jaga keseimbangan, tidak ada gejolak, proses pemerintahan di Papua bisa berjalan dengan baik, kata dia. Sebelumnya, Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah sejak tanggal 5 September. Lukas juga telah dicekal ke luar negeri oleh imigrasi. PPATK juga memblokir beberapa rekening terkait Lukas NMB dengan total uang sebesar 71 miliar rupiah. KPK telah memanggil Lukas NMB sebagai tersangka pada tanggal 12 September tetapi tidak hadir karena sakit. KPK telah mengirim surat panggilan kedua kepada Lukas NMB agar menghadiri pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada tanggal 25 September tahun 2022. Namun, ia tak hadir karena alasan kesehatan. Pihak Lukas NMB juga sudah mengajukan permohonan agar KPK memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk berobat ke Singapura. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2022, KPK memanggil Yulswenda NMB dan Bona NMB yang merupakan istri dan anak Lukas NMB, sebagai saksi dari kasus tersebut. Namun melalui tim hukum dan advokasi Gubernur Papua, kedua orang tersebut menyatakan tidak memenuhi panggilan KPK. Pada Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022, dua dokter spesialis dan seorang perawat dari Singapura datang ke Jayapura untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Lukas NMB. Namun, KPK menegaskan, Lukas NMB harus diperiksa oleh tim dokter independen yang ditunjuk KPK, sebelum ada tindak lanjut dari penanganan kasus tersebut. Sumber, Kompas.com.